Berita pertama, Shin Tae-yong tersentuh dengan animo supporter timnas Indonesia saat kualifikasi Piala Dunia 2026. Berita kedua jadi top skor. Jens Raven dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia senior untuk laga lawan Bahrain dan Cina. Berita ketiga, timnas Indonesia U20 resmi lolos Piala Asia U20 2025 setelah ditahan Yaman U20. Sebelum ke pembahasan, hendaknya di subscribe, like, komen, dan share biar dapat info terbaru dari Football TV. Terima kasih, selamat menonton. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, merasa tersentuh dengan animo supporter saat melakoni kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia pun kagum dengan militansi pendukung tersebut. Skuad Garuda saat ini berada di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim itu bergabung dengan timnas Cina, timnas Jepang, timnas Arab Saudi, timnas Bahrain, dan timnas Australia. Shin mengatakan, dukungan supporter tentunya dibutuhkan setiap tim saat turun laga. Hal itu juga agar timnas Indonesia semakin bersemangat dalam setiap laga kualifikasi Piala Dunia 2026 demi meraih hasil maksimal. Timnas Indonesia mendapat respons yang baik dari fans seperti tim manapun yang berpartisipasi di kualifikasi Piala Dunia, kata Shin dilansir dari Is Plus, Senin, 30 September 2024. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan, saat timnas Indonesia selesai memainkan laga kandang, selalu bernyanyi bersama supporter. Ia mencontohkan apa yang terjadi pada laga terakhir kontra timnas Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 10 September 2024. Shin terang-terangan mengaku kagum melihat supporter masih berada di tempat duduknya usai pertandingan. Seisi stadion lalu bernyanyi bersama untuk menyuarakan dukungan. Setelah pertandingan, kami berkumpul di lingkaran tengah dan menyanyikan sebuah lagu. Semua fans menyanyikan lagu itu bersama-sama, ujar Shin. Setelah itu, hanya ada sedikit penggemar di luar sampai kami berkeliling stadion. Bahkan setelah 30 menit, mereka tidak keluar, tandasnya. Saat ini, timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 2 poin. Selanjutnya, Pratama Arhan dan kolega akan bertanding pada 11 dan 15 Oktober 2024. Sayangnya, kedua laga itu akan dilangsungkan di kandang lawan. Timnas Indonesia menantang Bahrain di Rifah pada 11 Oktober. Kemudian melawat ke Qingdao pada 15 Oktober 2024 guna menghadapi Cina. Berita kedua jadi top skor. Jens Raven dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia senior untuk laga lawan Bahrain dan Cina. Jadi top skor timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Jens Raven dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia senior untuk laga melawan Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober 2024. Jens Raven menunjukkan kelasnya tiap kali dipanggil membela timnas Indonesia U19, U20. Di Piala AFF U19 2024, Jens Raven keluar sebagai top skor timnas Indonesia U19 di ajang tersebut dengan koleksi 4 gol. Berkat bantuan gol-gol dari penyerang FC Dordrecht U21 itu, timnas Indonesia U19 keluar sebagai juara. Selanjutnya di kualifikasi Piala Asia U20 2025, penyerang bertinggi badan 188 cm itu masing-masing mencetak 1 gol saat timnas Indonesia U20 menang 4-0 atas Maladewa U20, menumbangkan Timor Leste U20, 3-1, dan bermain 1-1 dengan Yaman U20. Gol Jens Raven melawan Yaman U20 yang berlangsung di Stadion Madia, Jakarta pada Minggu, 29 September 2024, malam WIB sangatlah berarti bagi timnas Indonesia U20. Sebab, jika tidak ada gol Jens Raven, timnas Indonesia U20 berpotensi kalah dari Yaman U20 dan harus menunggu nasib lolos atau tidak via jalur runner-up terbaik. Namun, untungnya Jens Raven mencetak gol sekaligus membantu timnas Indonesia U20 bermain 1-1 dengan Yaman U20. Hasil ini membuat timnas Indonesia U20 finish sebagai juara grup F sekaligus lolos ke Piala Asia U20 2025. Karena itu, timnas Indonesia U20 layak berterima kasih kepada Jens Raven yang memiliki gaya permainan seperti penyerang legenda asal Belanda, Ruud van Nistelrooy. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Jens Raven layak dipanggil ke timnas Indonesia senior? Satu yang pasti, pelatih timnas Indonesia senior Shin Tae-yong memantau langsung aksi Jens Raven di Stadion Madia malam ini. Jika Shin Tae-yong puas dengan aksi Jens Raven, jangan heran jika penyerang 188 cm ini disertakan untuk laga melawan Bahrain dan Cina bulan depan. Jens Raven berpotensi bersaing dengan sederet pengisi lini depan timnas Indonesia. Sebut saja Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, Dimas Drajat, Ramadan Sananta dan Hoki Caraka. Berita ketiga, timnas Indonesia U20 resmi lolos Piala Asia U20 2025 setelah ditahan Yaman U20. Timnas Indonesia U20 resmi lolos ke Piala Asia U20 2025.
Kepastian itu didapat setelah timnas Indonesia U20 bermain 1-1 dengan Yaman U20 di matchday pamungkas Grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang berlangsung di Stadion Madia, Jakarta, Minggu, 29 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Berkat hasil ini, timnas Indonesia U20 finish di posisi puncak Grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 dengan koleksi 7 angka. Finish sebagai juara grup membuat skuad Garuda Nusantara julukan Timnas Indonesia U20 dipastikan ambil bagian di Piala Asia U20 2025. Bagaimana dengan Timnas Yaman U20? Meski finish sebagai runner-up grup, Timnas Yaman U20 tetap lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025 lewat jalur runner-up terbaik. Sekadar diketahui, dari 10 runner-up di masing-masing grup, ada 5 runner-up terbaik yang diizinkan melaju ke putaran final Piala Asia U20 2025. Yaman U20 sejauh ini mencatatkan 7 poin dengan selisih gol 5. Catatan ini menempatkan Yaman U20 di posisi puncak klasemen runner-up terbaik. Jikapun tergeser di klasemen akhir runner-up terbaik, Yaman U20 takkan tergeser dari posisi 3 besar. Menarik menanti aksi timnas Indonesia U20 dan Yaman U20 di Piala Asia U20 2025 yang dilangsungkan di Cina pada 6 hingga 23 Februari 2025. Bagi Yaman U20, Piala Asia U20 2025 akan menjadi kiprah ke-8 mereka di ajang 2 tahunan ini. Pencapaian terbaik Yaman U20 adalah menembus perempat final edisi 1975. Sementara timnas Indonesia U20, ini merupakan kiprah ke-19 skuad Garuda Nusantara. Performa terbaik timnas Indonesia tersaji pada 1961. Di tahun tersebut, timnas Indonesia U20 keluar sebagai juara bersama Myanmar U20. Piala Asia U20 2025 pun bukan target akhir dari timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri. Jens Raven dan kawan-kawan ditargetkan menembus semifinal Piala Asia U20 2025 demi lolos ke Piala Dunia U20 2025.